Timur Tengah kembali memanas setelah PM Israel, Netanyahu, umumkan rencana mengambil alih penuh Gaza. Namun, dunia bereaksi keras. Indonesia menolak tegas, menyebut langkah ini memperparah krisis kemanusiaan. Jika rencana ini dijalankan, konflik bisa berubah menjadi perang gerilya berkepanjangan. Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, secara resmi mengumumkan rencana untuk mengambil alih penuh wilayah Gaza. Rencana ini langsung memicu gelombang penolakan keras dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dan bahkan sekutu lama Israel, Jerman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara-negara besar mulai berani melawan langkah Netanyahu? Inilah penjelasan lengkapnya. Pada Jumat, 8 Agustus 2025, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui rencana militer untuk mengambil alih kendali kota Gaza. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi untuk mengalahkan Hamas. Berdasarkan rencana tersebut, pasukan Israel akan mempersiapkan operasi besar-besaran di kota Gaza, sekaligus mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang berada di luar zona pertempuran. Namun, bukan hanya sekadar operasi militer. Kabinet Keamanan Israel bahkan merumuskan 5 prinsip akhir perang, di antaranya pelucutan senjata Hamas, pengembalian semua sandera, baik hidup maupun mati, demilitarisasi jalur Gaza, kontrol keamanan penuh oleh Israel, pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina. Dari Jakarta, sikap tegas langsung disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Armanata Nasir. Dalam konferensi pers pada Jumat 8 Agustus, ia menyatakan Indonesia menolak keras rencana tersebut. Menurut Armanata, langkah Israel ini tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk mengakhiri perang di Gaza dan memulai kembali upaya perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Ia menegaskan bahwa jika rencana itu dijalankan, situasi kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk. Dengan blokade yang sudah berlangsung berbulan-bulan, tambahan pendudukan penuh akan memperburuk penderitaan lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Indonesia sendiri selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk aneksasi oleh Israel. Namun penolakan paling mengejutkan justru datang dari salah satu sekutu tradisional Israel, Jerman. Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penghentian sementara semua izin ekspor senjata ke Israel. Keputusan ini berlaku untuk seluruh peralatan militer yang berpotensi digunakan di jalur Gaza. Merz tidak menyebutkan berapa lama kebijakan ini akan berlangsung, namun menegaskan bahwa dalam situasi sekarang, pemerintahnya tidak akan menyetujui ekspor apapun yang dapat memperburuk konflik. Secara historis, Jerman adalah pemasok senjata terbesar kedua bagi Israel setelah Amerika Serikat. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, sepanjang 2020 hingga 2024, Israel menerima sebagian besar impor militernya dari Amerika Serikat, disusul Jerman. Artinya, penghentian ekspor ini bukan langkah kecil, ini tekanan ekonomi dan militer langsung yang dapat memengaruhi kemampuan operasi Israel di Gaza. Langkah Netanyahu memicu reaksi keras dari berbagai belahan dunia. Turki menyerukan komunitas internasional segera mencegah Israel mengambil alih Gaza. PBB pun memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah akan melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melarang pendudukan permanen. Jika Israel benar-benar menguasai Gaza, ini akan mengubah peta geopolitik di Timur Tengah. Hamas mungkin kehilangan kendali teritorial, tetapi konflik bisa bergeser menjadi perang gerilya berkepanjangan. Selain itu, hubungan Israel dengan sekutu-sekutu Eropanya bisa merenggang, seperti yang kini terlihat pada Jerman. Bagi warga Gaza,
ini berarti risiko kelaparan, pengungsian massal, dan hancurnya infrastruktur yang tersisa. Dunia pun kini berada di persimpangan, apakah akan membiarkan Israel mengubah Gaza menjadi wilayah di bawah kontrol penuh mereka, atau mengambil langkah tegas untuk menghentikannya. Rencana Netanyahu telah memperlihatkan dengan jelas bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Indonesia menolak, Jerman menghentikan ekspor senjata, dan negara-negara lain mulai angkat suara. Namun, apakah tekanan internasional ini cukup untuk menghentikan langkah Israel? Ataukah Netanyahu akan tetap melangkah, meski harus kehilangan dukungan dari sekutu-sekutu pentingnya? Satu hal yang pasti, nasib Gaza kini sedang dipertaruhkan. Israel berencana mengambil alih Gaza City, memicu kecaman internasional. Turki menyerukan aksi global, sementara dunia Arab dan Barat masih terpecah. Jika diteruskan, langkah ini bisa memicu konflik regional dan krisis kemanusiaan besar. Situasi di jalur Gaza kembali memanas. Kali ini, bukan hanya serangan udara yang menjadi sorotan, tapi rencana besar Israel untuk mengambil alih kota terbesar di wilayah tersebut, Gaza City. Turki langsung bereaksi keras dan menyerukan dunia untuk menghentikan langkah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang akan diuntungkan? Dan apakah dunia akan diam saja? Mari kita bahas tuntas. Kabar mengejutkan datang dari Tel Aviv. Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana yang diajukan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza City. Kota ini bukan sembarang kota. Ia adalah pusat pemerintahan Hamas dan jantung kehidupan warga Gaza. Rencana ini diumumkan beberapa hari setelah wawancara eksklusif Netanyahu dengan Fox News, di mana ia menyatakan tekad untuk mengalahkan Hamas dan memastikan keamanan Israel. Tapi, di balik narasi keamanan, banyak pihak menilai ini adalah bentuk aneksasi de facto yang akan mengubah peta politik Timur Tengah. Pemerintah Turki tak tinggal diam. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menyebut rencana Israel ini sebagai pukulan berat bagi perdamaian dan keamanan di kawasan. Mereka menuduh bahwa langkah ini adalah upaya pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Turki juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama PBB dan negara-negara Arab, untuk segera mengambil tindakan nyata. Tidak cukup hanya mengeluarkan kecaman di media, tapi harus ada tekanan politik dan diplomatik yang konkret. Menurut kantor Netanyahu, ada 5 prinsip utama yang disepakati untuk mengakhiri perang di Gaza. Perlucutan senjata Hamas sepenuhnya. Pemulangan seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Demilitarisasi jalur Gaza, sehingga tidak ada lagi ancaman roket atau terowongan. Kendali keamanan di Gaza di tangan Israel. Pembentukan pemerintahan sipil baru, yang bukan Hamas maupun otoritas Palestina. Israel mengklaim langkah ini bukanlah bentuk pendudukan permanen. Netanyahu menegaskan bahwa mereka tidak ingin memerintah Gaza, tapi akan membuat perimeter keamanan dan menyerahkan pemerintahan kepada pasukan Arab yang dianggap netral. Meski terdengar strategis, banyak pertanyaan besar muncul. Negara-negara Arab mana yang bersedia mengambil alih pemerintahan Gaza? Apakah Mesir, Yordania, atau bahkan negara Teluk akan mau terlibat? Dan bagaimana reaksi Hamas serta warga Gaza sendiri terhadap rencana ini? Jika Israel tetap melanjutkan, risiko eskalasi akan sangat besar. Perlawanan Hamas bisa semakin intens, sementara kelompok bersenjata lain di kawasan bisa ikut terlibat. Dan,
Jangan lupa, Iran yang menjadi pendukung utama Hamas kemungkinan tidak akan tinggal diam. Jika Israel berhasil mengambil alih Gaza City, peta geopolitik Timur Tengah akan berubah drastis. Bagi Israel, ini berarti pengendalian penuh atas jalur pantai Gaza dan eliminasi pusat kekuatan Hamas. Bagi Palestina, ini bisa menjadi tragedi kemanusiaan karena potensi pengusiran massal warga sipil akan semakin nyata. Bagi dunia Arab, ini adalah ujian besar. Apakah mereka akan bersatu melawan langkah ini, atau tetap terpecah karena kepentingan masing-masing? Bagi Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, ini akan memicu perdebatan sengit di dalam negeri mereka tentang dukungan terhadap Israel. Rencana pengambil alihan Gaza City oleh Israel bukan sekadar isu keamanan. Ini adalah langkah strategis yang bisa memicu babak baru konflik berkepanjangan. Turki sudah memberikan peringatan keras, tapi apakah dunia akan bergerak atau justru membiarkan sejarah terulang? Yang jelas, rakyat Gaza kembali berada di persimpangan antara harapan dan kehancuran. Dan di tengah suara ledakan dan diplomasi yang saling bertabrakan, pertanyaan terbesar tetap sama. Siapa yang benar-benar peduli pada masa depan mereka? Israel bersiap menguasai Gaza City, dengan ribuan pasukan dan tank dikerahkan ke perbatasan. Dunia cemas, PBB dan banyak negara mengecam, sementara peringatan datang bahkan dari dalam Israel sendiri. Jika invasi darat terjadi, dampaknya bisa memicu krisis kemanusiaan besar dan memperpanjang konflik. Gaza kembali diambang bencana, dan rakyat sipil menjadi korban utama. Dunia kembali menahan napas. Gambar dari langit menunjukkan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Citra satelit terbaru memperlihatkan tank-tank, kendaraan lapis baja, dan ribuan tentara Israel yang mulai mengumpul di dekat perbatasan Gaza. Pertanyaannya, apakah ini pertanda serangan darat skala besar yang akan mengubah wajah konflik di Timur Tengah selamanya? NBC News melaporkan, berdasarkan citra satelit yang dianalisis oleh 3 pejabat Amerika Serikat dan 1 mantan pejabat senior, Israel tampak mempersiapkan langkah besar. Lokasi pergerakan pasukan terpantau di titik-titik strategis yang mengarah langsung ke Gaza City. Formasi kendaraan dan penempatan artileri menunjukkan pola klasik sebelum invasi darat, barisan tank di garis depan, pasukan infanteri di belakang, serta unit logistik dan medis di posisi penyangga. Menurut laporan, ini sejalan dengan rencana Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang ingin merebut sepenuhnya jalur Gaza. Namun, pada Jumat pagi, Kabinet Keamanan Israel mencoba meredam isu tersebut dengan menyatakan bahwa target mereka hanyalah Gaza City, bukan seluruh Gaza. Pernyataan resmi militer Israel atau IDF berbunyi, IDF akan bersiap menguasai Gaza City sambil memberikan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di luar zona pertempuran. Namun, benarkah bantuan kemanusiaan itu akan cukup untuk menutupi dampak invasi darat yang mematikan? Tak semua pihak di Israel setuju. Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, secara terbuka memperingatkan Netanyahu. Zamir menegaskan, penaklukan penuh Gaza akan membuat militer Israel terjebak di wilayah padat penduduk, menghadapi perlawanan sengit Hamas, dan yang lebih mengkhawatirkan, membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan. Zamir tahu, setiap langkah maju di medan perang Gaza berarti juga melangkah ke dalam jebakan yang bisa menguras sumber daya dan mengorbankan banyak nyawa. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengutuk keras rencana pencaplokan Gaza, menyebutnya sebagai bencana bagi warga sipil Palestina. Menurut PBB, serangan darat akan memicu gelombang pengungsi baru, memperburuk krisis kemanusiaan, dan menghancurkan peluang diplomasi yang tersisa. Tak hanya itu,
negara-negara lain termasuk Indonesia secara tegas menolak langkah ini, menilai bahwa pendudukan militer hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Jika Gaza City jatuh, konsekuensinya akan sangat besar. Gaza adalah pusat pemerintahan de facto Hamas dan pusat kehidupan ekonomi di jalur Gaza. Kehilangan kota ini berarti memutus jalur logistik, menghancurkan infrastruktur vital, dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Di sisi lain, Israel mungkin menganggap ini sebagai langkah strategis untuk melemahkan Hamas secara permanen, tapi sejarah membuktikan perlawanan di Gaza tak pernah padam. Citra satelit memang bicara banyak, tapi invasi darat adalah keputusan politik dan militer yang kompleks. Ada faktor internasional, tekanan dari sekutu, dan risiko politik dalam negeri yang akan mempengaruhi langkah Netanyahu. Namun, satu hal jelas, penempatan pasukan dalam jumlah besar di perbatasan Gaza bukanlah latihan biasa. Ini adalah sinyal yang tak bisa diabaikan. Dunia sedang menunggu. Apakah Israel akan benar-benar mengirim pasukannya menembus Gaza City? Atau ini hanya taktik tekanan untuk memaksa Hamas menyerah? Yang pasti, setiap hari yang berlalu, bayangan perang darat semakin nyata. Dan di tengah semua itu, rakyat sipil Gaza kembali menjadi pihak yang menanggung beban terberat. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.